Halo guys, makasih yang udah mampir ke channel Hanya Horor. BTW ini cerita lanjutan Kuyang Dendam di Bawah Mati. Biar gak bingung sama alur ceritanya, boleh ke part satunya dulu. Link video ada di deskripsi. Mari kita mulai ceritanya. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon, sebuah malam yang diyakini paling kuat energi gaibnya. Hujan tidak turun, namun langit tertutup awan hitam pekat seolah menolak cahaya bulan. Udara terasa dingin menusuk tulang, membawa aroma melati yang kini terasa begitu memuakkan, seperti bau kematian. Di rumah Pak RT, di mana seorang bayi perempuan berusia seminggu tengah tertidur pulas. Suasana mencekam. Keluarga itu telah mengunci rapat semua pintu dan jendela, memasang jimat-jimat pemberian Makcik Leha. Pak RT dan beberapa tetangga lelaki berjaga di teras, menggenggam parang dan tombak bambu. Mata mereka awas menatap kegelapan. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika keheningan mencapai puncaknya, sebuah keanehan terjadi. Lampu-lampu minyak di seluruh rumah Pak RT yang seharusnya stabil, tiba-tiba berkedip-kedip liar sebelum akhirnya padam total. Gelap gulita menelan segalanya. Ketakutan merayap, menjerat setiap napas. "Ada apa ini?" seru Pak RT. Suaranya tercekat. Dari dalam rumah, terdengar suara gesekan halus, seperti kain sutra yang diseret di lantai papan. Lalu, sebuah erangan pelan dari kamar bayi. Jantung semua orang serasa berhenti berdetak. "Kuyang!" teriak seorang warga. Tanpa komando, mereka mendobrak pintu kamar bayi. Yang mereka saksikan membuat darah mereka membeku. Di tengah kegelapan yang nyaris total, hanya diterangi samar-samar cahaya dari lubang kecil di atap, terlihat sesosok kepala melayang. Bukan kepala biasa. Ini adalah kepala suri dengan rambut panjang terurai dan wajah yang kini terlihat jauh lebih mengerikan. Matanya menyala merah darah, bukan hanya sekedar kilatan, tapi seperti bara api yang membara. Lidahnya menjulur panjang, bercabang dua di ujungnya seperti lidah ular dengan bintik-bintik merah kehitaman yang menjijikkan. Organ-organ dalamnya kini bukan lagi hanya menjuntai, melainkan berdenyut-denyut mengeluarkan lendir kental yang menetes ke lantai membentuk genangan hitam. Kuyang itu, dengan lidahnya yang bercabang, sedang menjilat seluruh tubuh bayi perempuan itu dari ujung kaki hingga kepala. Bukan menghisap, tapi menjilati, seolah mengecap setiap inci kehidupan dari tubuh mungil itu. Setiap jilatan meninggalkan bekas kehitaman, seperti memar yang menyebar di kulit bayi. Suara jilatannya terdengar jelas di tengah keheningan, menyeramkan, seperti suara binatang buas yang menikmati mangsanya. Ibu bayi menjerit histeris, mencoba menerjang, namun sebuah kekuatan tak kasat mata seolah menahannya. Aura mistis yang dipancarkan Kuyang begitu kuat, mengikat setiap orang di tempatnya, menanamkan rasa takut yang melumpuhkan. "Suri, hentikan kau!"
Tiba-tiba suara Makcik Leha menggelegar dari ambang pintu. Ia datang bersama Darmi. Wajahnya pucat pasi, namun matanya memancarkan tekad. Makcik Leha segera menaburkan serbuk berwarna keperakan ke arah Kuyang, sambil merapal mantra-mantra yang lebih rumit dari sebelumnya. Serbuk itu bersentuhan dengan tubuh melayang Kuyang, dan seketika Kuyang menjerit nyaring. Jeritannya bukan lagi jeritan kemarahan, melainkan jeritan kesakitan yang menusuk telinga seperti ribuan jarum yang menusuk daging. Kepala Kuyang itu berputar-putar tak karuan. Organ-organ dalamnya menggeliat semakin brutal. Lidahnya yang bercabang menghantam dinding dan lantai, meninggalkan bekas hangus. Ia mencoba melarikan diri, namun aura spiritual yang dipancarkan Makcik Leha seolah menjeratnya, membuatnya tak bisa bergerak bebas. Kuyang itu berjuang sekuat tenaga, memancarkan energi gelap yang membuat seluruh isi rumah bergetar. Lampu-lampu yang padam kembali berkedip-kedip liar sebelum akhirnya meledak memercikkan pecahan kaca. Makcik Leha mengerahkan seluruh kekuatannya. Keringat dingin membanjiri dahinya. Napasnya tersengal-sengal. Ia mengeluarkan sebuah patung kayu kecil yang diukir rumit, menyerupai wanita. Dengan gerakan cepat, ia menusukkan jarum perak ke jantung patung itu sambil mengucap mantra. Saat jarum menembus patung, Kuyang menjerit lebih keras lagi. Dan kali ini, tubuhnya yang melayang seolah tertarik kuat ke bawah. Organ-organ dalamnya tampak menyusut, dan lidahnya yang bercabang menarik masuk ke dalam mulutnya. Kuyang itu terbanting ke lantai, berguling-guling kesakitan. Dari mulutnya keluar cairan hitam kental yang berbau busuk. "Tubuhnya, cari tubuhnya!" teriak Makcik Leha dengan sisa tenaga. "Itu satu-satunya cara menghentikannya." Warga segera mencari, namun sia-sia. Tubuh Kuyang yang tergeletak di luar telah lenyap. Kuyang Suri dengan kekuatan dendam yang tak terbayangkan, tiba-tiba memuntahkan cairan hitam ke arah Makcik Leha. Makcik Leha berhasil mengelak, namun sebagian cairan itu mengenai lengan Darmi. Seketika Darmi merasakan panas membakar, seolah kulitnya disiram air keras. Ia menjerit kesakitan, terhuyung mundur. Melihat Darmi terluka, amarah Makcik Leha memuncak. Ia kembali merapal mantra. Kali ini suaranya lebih menggema, lebih kuat. Dari kantongnya, ia mengeluarkan sebuah kain kafan lusuh, dibentangkan ke arah Kuyang. Kain kafan itu tiba-tiba memanjang, seolah memiliki hidupnya sendiri, dan membungkus kepala Kuyang dengan cepat. Kuyang meronta, berteriak-teriak histeris, berusaha melepaskan diri dari kain kafan itu. Energi gelapnya menghantam dinding-dinding rumah, menyebabkan retakan dan suara-suara aneh. Tapi kain kafan itu menahannya kuat. Makcik Leha terhuyung, nyaris ambruk, namun ia tetap bertahan, memfokuskan seluruh energinya untuk menahan Kuyang. Tiba-tiba, dari dalam bungkusan kain kafan, terdengar suara tawa yang menyeramkan. Tawa seorang wanita yang telah kehilangan akal sehatnya. Tawa itu perlahan memudar, dan kain kafan itu jatuh ke lantai. Kosong. Kuyang itu telah lenyap.
Pagi harinya, bayi perempuan itu ditemukan tak bernyawa. Kulitnya membiru, matanya melotot, dan seluruh tubuhnya dipenuhi bercak hitam yang menjijikkan. Kengerian yang lebih dalam kini meliputi desa Beringin. Kuyang Suri tidak hanya mengambil nyawa, ia menghancurkan sisa-sisa harapan dan kepercayaan. Mak Cik Leha, setelah mengerahkan seluruh tenaganya, terbaring sakit parah. Tubuhnya lemah tak berdaya. Ia tahu, ia telah gagal mengalahkan dendam yang begitu pekat. Darmi, dengan luka bakar di lengannya yang kini terasa dingin dan perih, menatap Mak Cik Leha dengan mata berkaca-kaca. Dia semakin kuat, Makcik. Bisiknya, suaranya parau. Makcik Leha mengangguk lemah. Dendam tidak akan pernah mati, Nak Darmi. Selama ada pengkhianatan, selama ada hati yang hancur, ia akan selalu mencari cara untuk kembali. Dan kali ini, dia tidak hanya ingin mengambil nyawa. Dia ingin menanamkan ketakutan, menghancurkan kebahagiaan, membalaskan rasa sakitnya pada setiap jiwa yang hidup. Desa Beringin kini benar-benar lumpuh oleh ketakutan. Para warga tidak lagi berani hamil, tidak ada yang berani melahirkan. Aura mistis yang pekat tak pernah sirna. Aroma melati yang memuakkan terus menghantui, seolah menjadi pengingat bahwa Suri, dengan kekejaman yang melampaui batas, masih ada di suatu tempat, menanti kesempatan untuk kembali meneror, menghisap lebih dari sekedar darah, namun juga setiap sisa harapan dan kehidupan. Setelah pertarungan sengit di rumah Pak RT, Kuyang Suri tidak musnah. Ia mundur bukan karena kalah, melainkan untuk memulihkan diri dengan cara yang lebih gelap. Tubuhnya yang tergeletak di hutan lebat tak terlihat oleh mata manusia biasa, perlahan menyerap energi kegelapan dari tanah yang lembab dan pepohonan tua yang diselimuti lumut. Setiap akar, setiap dahan seolah menyalurkan aura negatif kepadanya. Aroma melati yang busuk kini semakin pekat di sekitarnya, menjadi selimut gaib yang menyembunyikannya dari pandangan spiritual. Kabut tipis berwarna keunguan sering terlihat mengumpul di sekitar tubuhnya saat fajar menyingsing. Pertanda proses pemulihan yang abnormal. Di alam bawah sadarnya sebagai kuyang, Suri tidak merasakan sakit fisik seperti manusia. Yang ada hanyalah kobaran dendam yang terus membakar menjadi inti dari keberadaannya. Ia mengingat setiap detail pengkhianatan Rituan, tawa bahagia Rituan dengan istri barunya di pelaminan yang dihiasi bunga melati segar, bisik-bisik warga yang menyalahkan dirinya karena terlalu mudah percaya, dan pandangan mata iba yang ia benci. Kenangan itu, seperti bara api yang terus membara, memberi kekuatan pada wujud kuyangnya. Organ-organ dalamnya yang sempat menyusut akibat serangan Mak Cik Leha kini kembali berdenyut, lebih besar, lebih gelap, dan tampak semakin menjijikan dengan urat-urat yang menonjol. Lidah bercabangnya yang terluka perlahan meregenerasi, menjadi lebih runcing, lebih hitam, dan mampu menjulur lebih panjang, seperti belati berlendir.
Kuyang Suri tidak hanya sekadar bertahan, ia berevolusi menjadi entitas yang lebih kuat dan haus penderitaan. Untuk memahami kedalaman kegelapan Suri, Darmi dan Makcik Leha harus mundur ke belakang, ke masa lalu yang penuh luka. Setelah Makcik Leha sedikit pulih, Darmi memberanikan diri bertanya lebih dalam tentang Suri. Suri, dia bukan hanya cantik, Nak Darmi. Makcik Leha memulai. Suaranya parau dan bergetar, seolah setiap kata adalah beban. Suri, dia gadis yang tulus, hatinya seperti kapas, putih, lembut, mudah dibentuk. Ketika Rituan mengkhianatinya, kapas itu tidak hanya kotor, tapi tercabik-cabik, hancur lebur. Dia merasa seluruh hidupnya direnggut, harga dirinya diinjak-injak. Cik Leha melanjutkan. Suri yang hancur itu kemudian menghilang dari desa. Ia pergi jauh ke pedalaman hutan, menembus belantara yang tak terjamah, mencari seorang dukun tua yang legendaris, Kakek Banjar. Kakek Banjar dikenal sebagai penjaga ilmu-ilmu hitam kuno yang paling gelap. Sebuah pengetahuan terlarang yang hanya diturunkan kepada mereka yang hatinya telah mengeras oleh dendam, keputusasaan, atau kebencian yang mendalam. Kakek Banjar tidak akan mengajari ilmu itu jika hatimu tidak cukup gelap. Jelas Makcik Leha, matanya menerawang jauh. Suri, dia harus memendam rasa sakit dan amarahnya, memupuk dendam itu agar cukup kuat untuk menerima ilmu kuyang. Prosesnya mengerikan. Tak ada yang bisa bertahan jika hatinya masih memiliki setitik cahaya. Suri, dalam keputusasaan yang membutakan, rela menjalani ritual-ritual keji di bawah bimbingan kakek Banjar. Malam-malam dihabiskannya di bawah pohon-pohon besar yang angker, diselimuti embun dingin dan bisikan arwah. Ia harus meminum ramuan-ramuan pahit yang terbuat dari organ-organ hewan yang dikorbankan di bawah bulan mati. Cairan kental yang terasa seperti menelan bara api. Ia harus bermeditasi di atas kuburan tua, merasakan dinginnya tanah dan bisikan-bisikan arwah penasaran yang mencoba merasukinya. Setiap malam, ia dipaksa untuk membayangkan wajah Ridwan, merapal sumpah serapah dan merasakan kebencian itu tumbuh, membesar, hingga memenuhi setiap sel tubuhnya. Kakek Banjar memastikan bahwa setiap inci jiwanya dipenuhi kegelapan, mengikis habis setiap kebaikan yang pernah ada. Puncak dari ritualnya adalah malam di mana ia harus melepaskan kepalanya sendiri untuk pertama kalinya. Kakek Banjar membimbingnya, mengajari mantra pelepasan dan penyatuan kembali. Konon, proses itu sangat menyakitkan, seolah setiap urat dan saraf ditarik paksa, darah mengucur dari setiap pori. Namun Suri menahannya. Rasa sakit fisik itu tidak seberapa dibandingkan dengan sakit hatinya yang tak tersembuhkan. Saat kepalanya terpisah dari tubuhnya, Suri merasakan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kegelapan dan dendam telah memberinya kekuatan yang tak terbayangkan. Ia menjadi sang kuyang,
bukan lagi Suri yang lembut. Sejak saat itu, Suri kembali ke desa Beringin, namun bukan sebagai gadis polos yang dulu. Ia adalah Kuyang, perwujudan dendam yang bergentayangan. Setiap hisapan darah, setiap tindakan kekejaman adalah caranya membalas dendam pada dunia yang ia rasa telah mengkhianatinya. Kekejaman terakhirnya, di mana ia tidak hanya menghisap darah, tapi juga mencabik bayi dan melukai Darmi, adalah manifestasi dari dendam yang telah mencapai puncaknya, yang tidak lagi sekedar mencari kesaktian, tetapi juga kepuasan dari penderitaan orang lain. Ia menikmati setiap jeritan, setiap tetes air mata, seolah itu adalah balasan atas air matanya sendiri. Penjelasan Makcik Leha membuat Darmi paham. Kuyang Suri bukan hanya makhluk mistis, tetapi sebuah cerminan dari luka dan dendam yang tak tersembuhkan. Sebuah entitas yang kini memakan penderitaan sebagai nutrisinya. Dan kini, setelah kekalahannya di malam itu, ia pasti sedang memulihkan diri dengan kekuatan yang lebih besar, menyerap energi dari pilar-pilar kegelapan yang sama yang membantunya menuntut ilmu. Makcik Leha menatap Darmi dengan tatapan lelah. Dendam itu, dia seperti api, Nak Darmi. Sulit dipadamkan jika sudah membakar seluruh jiwa. Kita tidak bisa hanya mengusirnya. Kita harus mencari cara untuk memadamkan apinya, atau Suri akan kembali, lebih kejam dari sebelumnya. Di tengah kegelapan desa Beringin, di mana aroma melati yang mengerikan terus menyergap dan suara jangkrik pun terdengar seperti bisikan ketakutan, Darmi menyadari bahwa pertempuran ini belum berakhir. Suri akan kembali. Dan kali ini, ia akan datang dengan kekuatan yang lebih mengerikan, didorong oleh dendam yang telah mencapai puncaknya dan kini telah merusak jiwanya sepenuhnya. Desa ini dan Darmi sendiri harus bersiap menghadapi pusaran kegelapan tak berujung yang diakibatkan oleh satu hati yang hancur, yang kini telah menjelma menjadi monster. Setelah penjelasan Makcik Leha tentang pilar kegelapan yang menyokong kekuatan Kuyang Suri, Darmi merasakan beban berat di pundaknya. Lengan yang terluka kini terasa semakin dingin, seolah racun mistis itu merayapi tulangnya. Desa Beringin tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Mereka harus bertindak. Namun, Makcik Leha yang masih terbaring lemah adalah satu-satunya harapan mereka. Darmi merawat Makcik Leha dengan telaten. Ia tahu kesembuhan Makcik Leha adalah kunci. Setelah beberapa hari, dengan ramuan tradisional dan pijatan Darmi, Makcik Leha mulai sedikit pulih. Namun, gurat kecemasan tak pernah hilang dari wajahnya. Kita tidak bisa hanya mengusirnya lagi, Nak Darmi. Makcik Leha berbisik suatu sore, suaranya masih parau. Dendam Suri terlalu pekat. Ia kini menyerap kekuatan dari pilar-pilar kuno di hutan itu. Untuk menghentikannya, kita harus memadamkan apinya dari akarnya. Kita harus mencari cara untuk menenangkannya atau menghancurkan sumber kekuatannya.
Makcik Leha memutuskan untuk melakukan ritual penebusan yang jarang dilakukan. Sebuah ritual yang sangat berbahaya dan membutuhkan kekuatan spiritual yang luar biasa. Ritual ini bukan untuk mengusir, melainkan untuk menghadapi esensi dendam suri secara langsung, mencoba melemahkan pilar-pilar kegelapan yang menjadi sumber kekuatannya. Persiapan ritual itu sangat mendetail dan melelahkan. Makcik Leha meminta Darmi dan beberapa warga terpercaya untuk mengumpulkan bahan-bahan langkah. Yang pertama, air dari 7 sumur keramat. Air ini harus diambil pada tengah malam di bawah cahaya bulan purnama dan disaring menggunakan kain kafan bekas. Konon, air ini memiliki energi penyucian yang kuat. Yang kedua, tanah dari 7 kuburan leluhur. Bukan kuburan sembarangan, melainkan kuburan leluhur yang dikenal memiliki hati yang baik dan meninggal dalam keadaan tenang. Tanah ini dipercaya membawa energi kedamaian. Yang ketiga, bunga kantil hitam. Bunga langka yang hanya mekar di tempat-tempat yang penuh energi mistis. Makcik Leha mengatakan bunga ini bisa menarik dan menetralisir energi gelap. Yang keempat, darah merpati putih. Merpati yang belum pernah terbang jauh, diambil di waktu subuh, melambangkan kemurnian dan pengorbanan. Dan yang kelima, cermin kuno warisan keluarga. Cermin yang telah diturunkan selama beberapa generasi, yang dipercaya bisa memantulkan dan memecah ilusi gaib. Makcik Leha menghabiskan hari-hari berikutnya meracik ramuan dari bahan-bahan itu. Ia mencampurkan air, tanah, dan darah merpati dalam sebuah guci tanah liat besar, merapal mantra-mantra kuno yang panjang dan rumit di atasnya. Asap kemenyan terus mengepul di sekelilingnya, menciptakan aura mistis yang pekat di dalam rumahnya. Ia juga mengukir simbol-simbol pelindung pada setiap bunga kantil hitam dan menyiapkan pisau khusus yang telah diasah dengan air kembang 7 rupa. Ritual ini akan menjadi pancingan Nak Darmi, jelas Makcik Leha. Kita akan menciptakan pusaran energi yang akan menarik suri. Tapi kita juga akan membangun perisai terkuat yang kita punya. Sementara Makcik Leha sibuk dengan persiapannya, kekhawatiran di desa Beringin semakin memuncak. Berita tentang kegilaan Kuyang Suri telah menyebar ke desa-desa tetangga, dan beberapa keluarga mulai mengungsikan bayi-bayi mereka. Jalanan desa yang dulunya ramai kini lengang setelah matahari terbenam. Para ibu hamil hidup dalam ketakutan yang mencekam. Mereka tidak berani tidur nyenyak, sering terbangun oleh suara angin atau bisikan samar yang mereka kira adalah kehadiran Kuyang. Wajah-wajah mereka pucat pasi, mata mereka memancarkan kegelisahan. Mereka memeluk perut buncit mereka erat-erat, berdoa tiada henti agar bayi mereka selamat dari keganasan Kuyang Suri. Para lelaki desa pun tak kalah cemas. Mereka terus berpatroli, namun bukan lagi dengan keberanian yang sama. Setiap bayangan yang bergerak, setiap suara gemeresik daun membuat jantung mereka berdebar kencang.
Mereka tahu parang dan tombak bambu mereka tidak berarti apa-apa melawan kuyang yang semakin kuat dan kejam itu. Mereka khawatir Makcik Leha terlalu lemah untuk menghadapi kuyang kali ini. Dan jika Makcik Leha gagal, tidak ada lagi harapan bagi desa Beringin. Bagaimana jika kuyang itu datang lagi sebelum Makcik Leha siap? Bisik seorang ibu kepada Darmi, matanya berlinang air mata. Bagaimana jika dia menghabisi semua bayi di sini? Atau menghabisi kita semua? Darmi berusaha menenangkan mereka, tetapi ia sendiri merasakan ketakutan yang sama. Luka di lengannya terus mengingatkannya akan kekejaman kuyang. Aura mistis di desa terasa begitu pekat, seolah-olah udara itu sendiri menyimpan dendam suri. Akhirnya, malam yang ditentukan tiba. Malam bulan purnama. Makcik Leha, meskipun masih terlihat sangat lemah, mengumpulkan Darmi dan beberapa lelaki pemberani di lapangan tengah desa. Di sana, ia telah membentuk lingkaran besar dari beras kuning dan menancapkan lilin-lilin besar yang terbuat dari lemak hewan di setiap sudut. Di tengah lingkaran, sebuah meja kecil diletakkan. Di atasnya terdapat guci ramuan, bunga kantil hitam, dan cermin kuno. Malam ini adalah puncak dari segalanya.